Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi KSN tingkat kota dan kabupaten pada tahun 2022. Kita lanjutkan latihan kita pada part 5 ya. Yang penting keterampilan untuk menggambar soal ya, menggambar diagram bebas, kemudian menggunakan hukum Newton dan hukum Newton 2 baik di gerak translasi maupun di gerak rotasi. Ya, soalnya ini adalah soal OSP 2014 ya. Diambilkan dari buku ini nih. Olimpiade Sains Nasional OSN terbitan SSCI ya. Kalau yang di satu lagi nggak ada soal ini. Oke. Kita baca soalnya. Sebuah bola bermasa M. Ini bola ini. Ya, masanya M. Ditempatkan di antara tembok vertikal. Ini ada tembok vertikal. Ini jadi sender, ini bolanya di sini. Dan balok segitiga, jadi di balok bentuknya segitiga. Bermasa M besar. Jadi ini M kecil, ini M besar. Sisi miring balok segitiga tersebut, ini sisi miringnya. Ya. Memiliki sudut kemiringan alfa, jadi Anda perhatikan ini alfa. Ya. Terhadap horizontal. Bola tersebut menyinggung balok segitiga. Ini kalau Anda lihat bola ini menyinggung balok segitiga pada ujung paling atas. Jadi dia menyinggung itu pada ujung paling atas di sini dia menyinggung. Balok berada pada lantai. Balok ini berada pada lantai, balok segitiga ini. Baik bola maupun balok bergerak tanpa gesekan. Jadi di sini nggak ada gesekan, di sini nggak ada gesekan, dan antara M kecil dan M besar juga tidak ada gesekan. Jadi gaya gesek diabaikan. Percepatan gravitasi G arahnya biasa ke bawah. Agar setelah bola dilepas, jadi pertama bolanya ditahan. Kemudian sudah itu bolanya dilepas. Apa yang terjadi? Bola akan bergerak ke bawah. Ya, secara insting balok segitiga akan bergeser ke kanan horizontal. Tanpa kecepatan awal. Ya. Permukaan horizontal balok segitiga tersebut tetap pada lantai. Jadi selama ini dilepas, ini bergerak ke bawah, segitiganya tetap nempel di lantai. Ya, bergeser di lantai nempel. Jadi tidak terguling ya. Tidak miring atau berputar. Nah, pertanyaan A dulu ya. Gambarkan diagram gaya yang bekerja pada sistem bola dan balok. Jadi gaya apa aja yang bekerja pada bola, gaya apa aja yang bekerja pada balok. Itu pertanyaan A. Dan itu yang paling penting. Karena kalau di pertanyaan A sudah salah, nggak mungkin dia bisa menyelesaikan pertanyaan B dan C. Ya. Jadi oke, kita gambar ya. Jadi saya gambar kasar lagi. Ini adalah bola, ya kasar-kasar aja. Ya pusatnya di sini. Kemudian di sini dia menyinggung bidang segitiga, persis di titik teratas. Ya, ini lantai, tidak ada gesekan. Kemudian ini ada dinding. Ya, tidak ada gesekan juga ya. Oke. Anda sudah tahu gaya-gaya itu adalah gaya berat, pasti ada ya. Misalnya segitiga ini gaya beratnya, pasti kalau Anda tahu segitiga itu kan garis berat ya. Jadi ini garis berat, kalau kita ini garis berat. Nah, nanti kita perlu di pertanyaan ketiga ini kalau nggak salah. Ya, di garis berat, ini nanti juga garis tarik garis berat di sini. Nah, ini titik beratnya di sini. Maka di sini pasti bekerja gaya kan. Ini adalah MG, ya. Yang di sini M besar kali G. Nah, itu gaya berat kan. Kedua gaya normal. Kalau dia bersentuhan pasti ada gaya normal. Misalnya ini dengan dinding bersentuhan ini. Ini kalau ini kita pasti dia akan menuju pusat. Bersentuhan dengan dinding. Apa yang terjadi? Dia menekan dinding ke kiri. Tapi itu di dinding ya, kerjanya di dinding. Ya. Kerjanya di dinding. Kita sebut aja, ya untuk sementara ini kita sebut aja N dinding ya. Gitu ya. Itu. Nah ini bekerja di N dinding. Nah yang bekerja di bola tentu reaksinya yang ini. Yang ini yang kita gambar ya. Ini enggak ya. Ini dinding. Ini ya. ND lah sama. Karena dia sama besar. Gitu. Oke. Kemudian di sini lantai bersentuhan dengan balok segitiga. Balok segitiga akan menekan lantai ke bawah kan. Maka lantai akan menekan dia ke atas. Begini. Ya. Ini N lantai.
Kira-kira seperti itu. Tapi di ujung ini dia juga menekan dinding. Dia juga menekan dinding. Maka di sini juga akan ada gaya, harus tegak lurus ya. Di sini juga ada end dinding. Ya karena ada dua, sebut aja end dinding ini N1 nanti ya. Gitu. Ya. End dindingnya ini nggak sama dengan end dinding yang ini, sebut aja N1 gitu ya. Nah, gitu. Ini nggak ada. N1 aja. Supaya nggak sama namanya dengan ini. N1, oke? Terus ini bersentuhan juga di sini. Pasti ini garis tegak lurusnya pasti melalui pusat ya. Perhatikan garis tegak lurusnya pasti melalui pusat. Bola akan menekan balok ini ke bawah ya. Saya pakai gambar. Oke, saya gambar dengan spidol hijau ya. Jadi bola ini akan menekan ini tegak lurus ya ini. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan ya. Kita sebut aja ini N2 ya. Gitu. Ini adalah sebetulnya N2 ini adalah gaya normal dari bola, tapi bekerja pada balok. Bekerjanya dulu kan, bekerja pada balok disebabkan oleh bola, gitu ya. Ya, maka reaksinya nanti di sini. Agak di atas jadi jangan berimpit ya biar enggak. Ini reaksinya. N2 juga lah, anggapnya karena ini sama. Ini bekerja pada bola. Ini bekerja pada balok. Ya, jadi N2 ini kalau Anda ingin tahu, N2 ini sebetulnya adalah N yang bekerja pada bola disebabkan oleh balok. Jadi dua gaya ini aksi reaksi ya. Bekerja pada benda yang berbeda. Ya. Ini harus tegak lurus kan gitu. Ini bekerja pada balok segitiga, ini bekerja pada bola. Oke, gaya berat sudah, gaya normal sudah. Gaya gesek tidak ada ya. Gaya gesek tidak ada. Tegangan tali, nggak ada tali, nggak ada juga. Ya, berarti selesai. Inilah jawaban A itu. Ya, jawaban pertanyaan A ini. Jadi ada berapa gaya? Pertama gaya berat, ada 2. Kedua gaya normal. Gaya normal ada pada bola, 1, 2. Pada balok, 1, 2, 3. Oke, itu jawabnya. Jadi pertanyaan A sudah selesai. Sekarang kita ke pertanyaan B ya. Tentukan nilai percepatan gerak bola. Jadi gerak bola ya. Ya, Anda sudah tahu bola ini bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah terhadap tanah. Anggapnya terhadap tanah kan. Karena ini ada di tanah. Jadi dia akan bergerak pakai merah aja ya. Dia akan bergerak ke bawah ini. Anggap aja A. A bola ini anggap aja A bola terhadap tanah ya. A1. Jadi A1 ini adalah A bola terhadap tanah. Ketika A1 bergerak ke bawah, maka yang ini akan bergeser ke kanan. Ya, kita sebut aja A1. A1 ini adalah A segitiga, percepatan segitiga terhadap tanah. Nggak sama ya, nggak sama. Oh sorry, ini A2 ya, ini A2 lah. Nah, yang ditanya adalah A2. Percepatan gerak bola. Ya, yang ditanya A2. Jadi yang ditanya itu adalah A2. Oke. Yang penting Anda ngerti ya pertanyaannya kan gitu. Oke. Sekarang tentu nanti kan di N2 ini kita kan pasti geraknya nanti karena dia hanya horizontal dan vertikal. Pasti kita akan bagi dengan horizontal dan vertikal ya. Nah N2 ini kan sudah horizontal, nggak ada masalah. Ini vertikal. Nah ini kan miring ini. Kalau ini kan horizontal, vertikal, nggak ada masalah. Ini yang miring. Nah yang miring ini kita uraikan dulu. Nah, dua-duanya sama ya nanti ya. Nah ini di sini N2. Yang satu lagi ini kerja di ini kerja di balok ya toh. Ini kerja di balok, ini kerja di bola. Ini kan kita uraikan nanti kan begini. Ya, inilah uraiannya. Ini horizontalnya ke kiri, ini horizontalnya ke atas. Ya. Nah, Anda harus tahu berapa itulah. Tentu dilihat sudutnya kan. Yang alfa kan ini ya tadi ya, ini ya. Alfa, berarti alfa yang ini. Maka ini berseberangan, alfanya di sini, ya enggak? Berseberangan kan? Alfanya di sini, berarti ini 90 kurang alfa ya. Ini 90 kurang alfa. Ya kan? Berarti alfanya di sini. Ya, alfanya di sini. Nah.
Ya. Jadi ini alfa, ini 90 alfa, berarti alfanya ada di sini. Nah, di sini. Sehingga sisi di depan sudut ini adalah sin. Jadi ini N2 sin, ini N2 cos pasti. Kalau yang satu sin, yang satu pasti cos. Ini juga sama aja, ya. Cuman ini kalau ini ke atas, ini ke bawah. Tapi besarnya sama. Ini juga N2 sin, ini juga N2 cos. Ya. Ya. Oke, itu yang penting ya. Karena kita akan menggunakan hukum Newton. Yang ditanya A2 ya. Oke, sekarang kita pakai hukum Newton ya. Sigma F untuk yang A2 dulu, ke bawah ya, arah ke bawah positif. Ya. Jadi sigma F yang bekerja pada bola. Ya selalu tanah, kalau tidak pakai gaya fiktif kan gitu. Dia akan sama dengan massa bola kali percepatan bola terhadap tanah. Kan begitu, tidak perlu gaya fiktif. Nah, gaya pada bola kan yang ini arah horizontal, nggak berpengaruh di vertikal. Yang berpengaruh di vertikal ini aja. Ya, ini adalah apa tadi? MG ya. MG ya. Ini di sini sebetulnya sudah ada, cuma supaya lebih jelas nih. MG ke bawah ya. Jadi plus MG. Ya, kemudian ini komponen yang ke atasnya ini, yang ini. Nah, ini min ini. Ya, karena kita ambil arah ke bawah plus. Ya. Jadi min N2 cos alpha ya, ini. Min ini di sini nih. Sebetulnya ini tuh di sini kan. Nah, ini di sini. Ya. N2 cos alpha sama dengan M, massa bola M, A balok terhadap tanah A2. Nah, kita analisa dulu persamaan satu ini. Bisa nggak langsung dihitung? Ya. Oke. Kalau Anda lihat, biasanya kalau di soal ini kan dia soal aslinya kan tidak pakai angka ya. Nanti kalau Anda pakai angka gampang terakhir aja ya. Kalau apa yang disebut dan tidak ditanya itu dianggap diketahui. M tidak ditanya ya. Jadi kalau kita tulis di sini diketahui ya. M itu ada di soal tapi tidak ditanya, berarti dianggap diketahui. M besar juga dianggap diketahui. Karena nggak ditanya. Alpha juga nggak ditanya. Dan mungkin nanti perlu gravitasi. Nah inilah yang diketahui. Jadi M tahu, G tahu. Nah N2 nggak ada N2 di sini. Alpha oke. M oke. A2 nggak ada A2 diketahui. Nah, jadi ada dua variabel ini. N2 dan A2. Ya dua variabel. Anda tahu di matematik kalau dua variabel tidak mungkin bisa selesai dengan satu persamaan. Oke, tapi kita masih punya satu lagi kan. Yaitu segitiga. Segitiga kan belum kita lihat. Sigma F balok terhadap tanah. Itu akan sama dengan massa balok dikali percepatan balok terhadap tanah. Nah, Anda lihat lagi di gambar gaya ini. Balok mah bergeraknya ke sana ya, ke kanan ini ya. Balok mah bergeraknya ke kanan tuh. Jadi arah ke kanan plus. Ya, horizontal. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini ada N1. Ya, Anda perhatikan N1 plus ya. Jadi plus N1 yang dari dinding. Ini vertikal, nggak ngaruh. Nah, yang ini ada yang hijau ini. Yang hijau ini tadi udah kita uraikan kan yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan kalau kita uraikan nanti yang hijau ini. Nah, ini N2 cos alpha. Plus ya, arah ke kanan plus. Jadi ini plus N2 cos alpha. Ya, pelan-pelan aja belajarnya ya. Yang penting kita bagaimana menguraikan dan kapan min, kapan plus. Jadi ini dua-duanya plus. N1 ke kanan, N2 sin alpha juga ke kanan. Oke? Massa balok M besar ya. Ini suka ketuker-tuker ya. Jadi hati-hati. A balok terhadap tanah di sini A1. Oke, ini persamaan kedua. Karena variabelnya tetap 2 selesai. Nah, kita lihat. Ya, ada N1. N1 nggak tahu. Ya nggak? N2 sudah diurus tadi ya. Satu aja. Alpha diketahui. M diketahui. A1 juga nggak tahu ya. Oh, N2 sudah ya. A1 juga nggak tahu. Ya. Oke, nah cuman Anda harus lihat ini. N1 ini ada nggak? Ini begitu dilepas, apa yang terjadi begitu dilepas? Segitiga ini akan langsung sesaat ke kanan. Jadi N1 ini 0. Ya. Karena kalau Anda lepas, kan begini. Kan dia tadinya nempel nih sedikit aja. Sedikit aja dia ini bergerak ke bawah, dia akan gini. Nah,
Gaya normalnya sudah nggak ada ya. Gaya normalnya udah nggak ada. 0 jadi nggak perlu kita masukkan. Berarti persamaan 2 hanya ini aja. N2 cos alfa sama dengan M kali A1. Ya, karena ini hanya sesaat gaya normalnya ya. Tadi kita gambar karena disuruh. Ya, kita gambar karena disuruh kan, belum dilepas. Gitu. Nanti baru kita lepas N1-nya 0. Oke? Ya. Jadi inilah persamaan nomor 2. Nah, kalau Anda lihat N2 sudah diurus tadi ya. Alfa sudah. M diketahui. Nah, muncul lagi A1. Nggak ada A1 di sini. Yang ada N2 dan A2. Gitu. Jadi muncul lagi tambahan A1. Jadi dengan demikian variabelnya ada 3 kan. N2 dari persamaan 1, A2 dari persamaan 1, dan A1. 3 variabel. Jadi nggak mungkin selesai, persamaannya cuma 2, nggak mungkin selesai. Perlu satu persamaan lagi. Nah, persamaannya itu seperti ini. Ini kan seperti ini. Ini akan bergerak ke bawah, ini akan bergerak ke kanan. Jadi kelihatannya ada hubungan antara percepatan ke bawah dan percepatan ke kanan karena mereka berinteraksi. Ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi seperti ini. Supaya tidak ruwet kita gambar lagi ya. Biar kelihatan hubungan. Jadi yang sekarang mau kita cari itu persamaan ketiganya itu adalah hubungan A1 dan A2. Ya. Dengan melihat pergerakannya. Oke, ini pusatnya di sini kan. Kemudian dia nyenggol di sini. Ini lantai ya. Kemudian dia nyinggung di sini. Nah, ini alfa. Nah, perhatikan. Anggaplah ini sudah bergerak sejauh ini. Anggap dia sudah bergerak sejauh ini. Nah, jadi kalau tadinya pusatnya ini misalnya apa ini tadi? Bola. Ini tadi pusatnya bola ya. Tadinya di sini 1. Sekarang dia ada di sini B2. Bola itu. Ya. Nah, taruhlah ini turun segini, dia nanti kita paskan aja dengan ini. Kira-kira dia di sini. Nah, dipaskan aja sampai sini dia. Biar kita tahu kan. Jadi ini sama ini. Ini sama nih. Ini sama. Jadi titik ini akan ada di sini. Ya, jadi kalau kita gambar lingkarannya kan seperti ini. Nah, ya enggak, lingkaran ini pindah di sini. Nah, seperti ini. Otomatis ini juga akan pindah kan setinggi ini, ya. Taruhlah ini dia, ini kan di sini ya. Taruhlah ini dia pindah ya sejarak ini. Jadi misalnya kita ambil di sini. Ini akan pindah pasti jaraknya sama ini, vertikal kan. Kalau ini pindah ke sini, ini pasti pindah ke sini. Terus kalau kita tarik begini kan. Kira-kira seperti inilah. Segitiganya yang titik-titik itu, ya. Segitiganya titik-titik itu alfa di sini. Ya. Jadi ini itu mewakili A2. Nah, ini diwakili di sini nih, A2. Ya. Yang ini mewakili A1. Ya, ini kan A1 ya. Ya, ini kan A1 ini. Nah, ini A1. Jadi kalau segitiga ini sudah turun ke sini, titik ini akan geser ke sini. Jadi Anda lihat ini alfanya di sini. Kan Anda lihat. Ya, jadi kalau Anda lihat ini A2 ya, ini sama aja. Ini kan kita ambil besarnya aja kan positif dua-duanya. Ya, ini ke bawah positif. Jadi kalau Anda lihat ini adalah A2. Ya kan? Ini A1. Jadi kan bisa berhubungan tangen ini kan. Tangen alfa, ya kan? Sama dengan sisi di depan sudut, ini kan siku-siku. Sisi di depan sudut ini A2 per sisi ini A1. Seperti ini. Nah, di dalam persamaan kita yang pertama tadi, ya, kalau Anda lihat di persamaan kita yang ingin kita hitung kan A2 ya. Berarti A2 ini A1 harus dinyatakan dalam A2 berarti ya. Berarti A1 sama dengan A2 per tangen alfa. Nah, maksudnya A1 diganti. Ini yang persamaan ketiga. A1 diganti dengan A2 dibagi tangen alfa, ya. Sehingga kalau kita buat lagi, atau di sini aja ya, masih cukup, mudah-mudahan cukup ya. Persamaan 1 kita salin A2
Yang mau kita hitung A2 tetap, ini tetap jadi tidak berubah ya. Jadi MG dikurangi N2 cos alpha sama dengan MA2. Tidak berubah karena yang kita ingin kita hitung A2. Nah ini yang kita rubah nih. Ini A1-nya kita ganti ya. Yang lainnya tetap. Jadi ini N1 plus N2 cos alpha ya sama dengan, kok bisa ini N2 cos alpha, ini N2 cos alpha ya? Coba kita lihat ada yang salah. Ini pasti yang salah satu harus sinus. Oh ini sinus. Ya dibalok ini bukan cos. Dibalok cos benar. Oh ini salah salin ini. Ini ke bawah N2 cos. Ini cos ini. Ini sin. Ya kan ini kan sama dengan ini ya. Ini N2 sin, N2 cos, ini N2 cos. Ini N2 sin, ini N2 sin ya. Salah salin. Oke, dibetulkan. Jadi ini tadi bukan N2 cos tapi N2 sin. Nggak mungkin dua-duanya cos. Nanti kalau dijumlahin 0 ya toh. Oke, jadi ini N2 sin ya. Ya, N2 sin ini. Oke, nggak apa-apa kita salah, yang penting kita segera sadar ya. N2, oh ini N1-nya udah 0. Ya toh? Jadi yang kita salin yang ini. N2 sin alpha sama dengan MA1. Ya, M besar ini juga suka keliru. A1-nya diganti ini. A2 per tangen alpha. Nah ini maksud saya. Nah seperti ini. Ya, yang mau kita hitung A2. Oke, yang harus dihilangkan N2. N2 harus dihilangkan. Ya, jadi N2 ini harus hilang. Supaya hanya A2 variabelnya. Ya. Maka tentu harus sama. Ini sudah, ini min, ini plus. Ini N2 cos, ini N2 sin. Berarti ini harus dikali sin alpha. Ini harus dikali cos alpha. Nah, seperti ini. Baru dijumlahkan. Ya, maka kalau kita jumlahkan, ini akan hilang. Ya, ini akan hilang. Oke. Berarti ini Mg kali sin alpha. Mg sin alpha. Ya. Ini sudah hilang. Oke, sama dengan M A2 sin alpha. Ya, jadi ini A2-nya dikeluarkan aja ya. Jadi ini M sin alpha. Ya, ini M sin alpha. Yang ini ditambah M cos alpha per tangen alpha. Nah, A2-nya di luar. Ya. M cos alpha per tangen alpha. Oke, jadi dari sini A2 bisa kita hitung. Ya, jadi A2 sama dengan Mg sin alpha per, hati-hati ketukar antara M kecil dan M besar ya. M sin alpha plus M cos alpha per tangen alpha. Seperti ini. Ya. Oke, sebetulnya jawaban ini sudah betul ya. Sebetulnya jawaban begini aja udah cukup. Cuman kalau dalam huruf itu biasanya disederhanakan jadi sin dan cos. Sin dan cos. Ya, jadi kita bikin sin dan cos ini. Jadi kalau saya kerjakan di luar sini aja ya. Nah, di luar sini aja nih ya. Ini ya. M cos alpha per sin alpha per cos alpha. Jadi ini akan jadi cos kuadrat M cos kuadrat alpha per sin alpha. Nah, seperti ini ya. Tapi saya rasa ini enggak, kita coba seperti ini. Kalau saya lihat ini sin alpha dibagi cos alpha tangen alpha ya. Jadi kelihatannya ini tangen alpha. Ini bisa jadi per. Oke, kalau begitu kita bagi sin alpha aja lah, lebih mudah. Jadi dikali 1 per sin alpha aja. Kenapa? Karena nanti cos alpha dengan sin alpha ini kan kotangen ini. Ya, dibalik tangen, jadi tangennya yang kuadrat. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini. Ya, ini nggak usah dulu. Jadi kita dalam tangen lebih sederhana. Jadi ini hilang kan? Sin alpha dengan sin alpha, jadi ini Mg. Ya kan? Ini hilang. Oke, yang ini sisa M.
karena sin alfanya hilang. Nah yang ini yang penting. Ini jadi M cos dibagi sin itu kan ini ke bawah tangen ya. Kalau mau pakai tangen ya. Atau pakai kotangen aja ya. Cos bagi sinus kan kotangen ya. Jadi oke gini aja. M cos dibagi sinus ini kan kotangen ya. Nah, sementara sepertangan alfa ini juga kotangen. Nah, jadi begini. Nah, jadi lebih sederhana kan. Jadi ini akan sama dengan mg per m plus m kotangen kuadrat alfa. Nah, ini A2. Nah, menjawab seperti ini juga sudah benar. Ya. Cuma kita akan hubungkan dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, ya, yang C. Ini. Tentukan syarat bagi nilai M besar per M kecil. Ya, tentukan syarat bagi rumus M besar per M kecil. Nah, jadi sekalian aja kita rubah M besar per M kecil. Ini ada M, ini ada M. Jadi kita kalikan 1/M ya. Boleh kan? Seperti ini tadi. Kalau pembilang kita kalikan 1/M, penyebut juga kita kalikan 1/M. Nah, maka M-nya bisa hilang ini. Di sini nanti akan muncul M besar per M kecil, persis seperti ini. Ya. Jadi untuk persiapan jawaban yang ketiga nanti. Jadi A2 bisa ditulis dengan G per M besar ini 1 plus M besar per M kecil. Nah, begini. Kotangen kuadrat alfa. Nah, seperti ini. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, ini sengaja kita buat karena ini pertanyaan ketiga muncul ini. Nah, sekarang Anda cek dengan dimensi. Benar nggak ini? Kita cek dengan dimensi. Dimensi aja. Karena kalau dimensi udah nggak cocok pasti salah. Dimensi cocok belum tentu benar. Tapi minimal kita tahu. Anda tahu kan M ini dimensinya dengan M sama. Jadi hilang. Kotangen alfa itu angka biasa. Ini gravitasi. Gravitasi dibagi angka biasa. Ya sama dengan percepatan. Jadi secara dimensi betul. Tapi misalnya Anda keliru. Ini jadi M kuadrat. Maka nanti ada dimensi massa. Jadi salah. Ya, jadi cek dimensi juga sudah cukup minimal ya. Nah, kita udah yakin, oke. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan kedua sudah selesai. Kita ke pertanyaan C ya. Kita ditanya syarat nilai M besar per M besar. Ya. Apa syaratnya? Agar ini syarat sebetulnya agar, kan dia udah bilang di soal. Tidak berputar. Agar balok tidak berputar. Jadi tetap di posisinya ya, tidak berputar. Oke. Tidak berputar itu kan berarti sigma torsi terhadap poros sembarang ya. Terhadap poros sembarang itu sama dengan 0. Ya. Itu. Jadi sekarang kita lihat aja ya, artinya dia tidak berputar ya. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat persamanya tadi sudah dapat ini A2 ini. Ada M per M kecil. Nah, gaya apa yang menyebabkan dia bisa berputar? Ini pusat masanya di sini ya. Kita perhatikan pusat masanya di sini. Ya. Kalau semula kan kita gambar MG di sini. Ya, ini N1 sudah dianggap 0 kan? N1 dianggap 0 yang ini yang ke sini nih. Karena dia sesaat aja dia akan lepas. Jadi hanya ada 3 gaya ya. MG melalui pusat massa. NL juga melalui pusat massa. Jadi tidak menimbulkan torsi ini. Tapi Anda lihat N2. Ya. N2. Nah, N2 punya lengan. Ya, punya lengan. Ya, terhadap pusat massa. Dia akan cenderung memutar pusat massa ke sana. Kalau kita pakai hijau ini ya. Dia akan cenderung memutar pusat massa. Gitu. Begini kan. Nah, searah jarum jam ya. Ini searah jarum jam. Jadi ini akan cenderung roboh. Padahal tidak ada gaya yang mengimbangi. Nah, sebetulnya ada ketentuan dengan NL ini. NL ini ternyata bisa geser untuk mempertahankan supaya suatu benda tetap di posisinya. NL ini bisa geser. Jadi dia bisa geser ke kanan,
Dia bisa geser ke kanan, ini ke kanan, bisa juga geser ke kiri. Cuma kalau dia geser ke kiri, biasanya sampai ujung ya. Kalau ekstrim kan sampai ujung. Kalau dia geser di sini apa yang terjadi? Oh, malah jatuh dia, pusat masanya di sini ya. Maka torsinya akan begini kan. Ini juga searah jarum jam. Ini juga searah jarum jam. Jadi malah balok ini makin jatuh. Jadi berarti dia gesernya bukan ke kiri tapi ke kanan. Jadi dia akan geser ke sini nih. Nah, NL ini akan geser ke sini. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya lengan kan terhadap pusat massa ini. Ini lengannya tuh. Maka dia akan memutar gini. Nah, ini adalah berlawanan jarum jam. Nah, itulah yang akan mengimbangi. Ya, asal syaratnya dipenuhi. Makanya syaratnya ditanya kan. Apa syaratnya M besar per M kecil kan? Makanya ditanya apa syaratnya M besar per M kecil. Karena kalau syarat ini dilampaui, balok ini akan berputar, terguling. Jadi berlawanan arah. Nah, seperti ini. Nah, supaya tidak berlawanan arah, NL akan ke sini. Ya. Maka sigma torsi terhadap poros sembarang akan 0. Poros apa aja yang Anda pilih, ya, di segitiga tentu, bukan di bola-bola, udah bukan lakon kita sekarang, ini nggak ada urusannya udah. Sama dengan 0. Jadi Anda harus milih porosnya yang mana supaya gampang itu momennya. Kalau Anda pilih pomen di sini, ini sih bisa kita hitung ya. Yang ini yang susah nanti. Ya. Yang ini yang susah nanti. N2 ini porosnya susah. Ya. Bisa juga sih kita uraikan supaya kita bisa hitung sisi ini, gitu. Bisa hitung sisi ini, bisa kita hitung ini, gitu. Nah, tapi supaya mudah, itu lebih baik porosnya diambil di salah satu titik. NL ini, supaya NL ini nggak muncul, porosnya pilih aja di sini. Nah, ini misalnya titik A. Pilih aja sigma torsi di A itu 0. Sehingga kalau di A 0 kan NL nggak perlu. Nah, NL-nya nggak perlu. W-nya perlu sekarang. MG perlu. Tapi kan gampang hitungnya. Ini. Ya. NL juga gampang, N2 juga gampang hitungnya, kita uraikan. Ya. Ini tadi apa ini? N2 sin ya. N2 sin kan? Nih. N2 sin. Ini N2 sin. Ya, yang N2 cos melalui poros, jadi nggak perlu. Nah, Anda perhatikan. N2 cos alpha ini melalui poros A, jadi nggak perlu juga ini. Ya. Jadi yang menghasilkan torsi nanti ya, yang menghasilkan torsi. Ya, yang menghasilkan torsi. Menghasilkan torsi terhadap A. Yang pertama itu adalah gaya MG. Ya, Anda lihat di MG. Lengannya itu anggap aja pusatnya ini P ya. Lengannya ini kita proyeksikan ke sini A1. Jadi Anda perhatikan ya. Ini porosnya kan. Ini gayanya kan. Ini porosnya. Maka lengannya kan harus dari poros tarik tegak lurus. Jadi ini. Lengannya itu yang ini. Nah, lengannya AA1. Oke, nanti kita cari AA1. Kemudian yang kedua, N2 cos alpha enggak ya? N2 cos alpha ini enggak. N2 cos alpha tidak. Kenapa? Karena dia melalui A, ya. Karena dia melalui A. Ya. Gaya yang melalui A tidak punya lengan. Jadi torsinya 0. N2 sin alpha ini yang ada. Ya, Anda perhatikan N2 sin alpha arahnya horizontal ke kanan ya, ini persis ini. Porosnya di sini. Maka lengan momen dari poros ditarik tegak lurus. Dengan momen selalu dari A. Jadi A ke titik ini ya. Titik ini namakan apa? Sembarang lah ya. Titik ini kita namakan sembarang. Apa ini? Ya, sembarang lah. Misalnya Ki. Nah, Aki. Nah, begitu aja, sembarang aja. Selesai ya. N2 gampang, bisa kita hitung nanti N2. Ya, N2 ini bisa kita hitung nanti. Sekarang yang penting AA1, berapa AA1 itu? AA1, berapa? Ya, agak susah kita hitung AA1 ya. Tapi kalau ini bisa kita hitung. Oke, saya salin gini aja. Ini
harus rumus SMP ini ya. Nah, ini anggaplah titik B, sembarang aja. Ini A. Ini tadi Q. Ya, ini garis titik beratnya. Nah, ini ya. Ini P. Ini A1 tadi ya. Yang mau kita carikan yang ini, ya. Ini alfa. Jadi kalau Anda lihat kan tangen alfa itu tahu sudah ya. Tangen alfa itu di segitiga ini adalah AQ per AB. Oke, AQ per, pokoknya kalau ada muncul AQ per AB itu tangen alfa. Nah, yang kita inginkan kan A1. Nah, kalau Anda lihat kan kalau garis berat itu kan ini 2:1, 2:1 ya. Titik berat itu selalu ini 2, ini 1. Ini sama, ini juga 2, ini juga 1. Sama. Jadi jumlah resultannya 3 perbandingannya ya. Jadi kalau AB ini nilainya 3, AA1 itu 1. Jadi dari sini kita bisa tahu AA1. Yaitu 1/3 AB. Nah, yang ini tuh. Ya, jadi nanti kalau muncul AQ per AB ya. Oke. Selesai. Jadi A1 tahu. Sementara yang ini tadi apa? AQ. Ya kan AQ. Nah ini AQ. Jadi akan muncul nanti ya. Udah biarkan aja. Oke. Sekarang sudah selesai ya. Berarti kita mulai sekarang dengan torsinya. Nggak apa-apa ya. Sigma torsi sekarang ya. Sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Yang pertama MG kan. MG. Dengan momennya AA1. Cuman plus apa min? Ya, MG tadi ini, jadi jangan lihat ini ya. Ini kan tadi terhadap titik pusat, sekarang terhadap titik Q. Ya. Sekarang kita torsinya terhadap titik A. MG ini kan. Nah, dia rotasinya kan begini. Nah, berlawanan arah jarum jam plus ya, plus. Berlawanan arah jarum jam, kita ambil plus. Searah jarum jam plus juga nggak ada masalah. Yang satu plus, yang satu pasti min. Ini N2 sin alpha ini kan, ini. Nah, ini A di sini. Dia muternya gini kan, nah ini. Ya, searah jarum jam plus. Min. Jadi min. Ya. Min N2 sin alpha kali dengan momennya AQ. Ini sama dengan 0. Nanti kita udah tahu AQ per AB kan. Berarti A1 harus dinyatakan dalam AB. Ini sepertiga AB. Ini udah tadi kita di segitiga ini kan tadi. Sepertiga AB. Ini MG. Ini pindahkan aja ke sana ya. Jadi ini N2 sin alpha AQ. Nanti AQ per AB. Jadi AB ini pindahkan ke sana. Jadi ini jadi N2 sin alpha AQ per AB. Kenapa? Karena AQ per AB kita tahu tangen alpha ini. Ini tangen alpha ini. Jadi ini sin alpha, tangen alpha. Alpha kan diketahui. Kalau AQ nggak tahu, AB nggak tahu. Tapi AQ per AB tahu. Kan gitu. Ya. AQ per AB tahu. Oke? Jadi ini MG kali sepertiga. Nah, karena ini sudah pindah kan. Oke, seperti ini. Nah, jadi dari sini kita dapat N2 kan. N2 aja yang belum tahu. N2 harus kita cari, ya kan? Ya ini taruhlah persamaan bintang. Kita sekarang cari N2. Kita cari N2 ya. Jadi kalau Anda lihat tadi persamaannya di sini. Jadi sementara kita biarkan. N2 kita cari dari persamaan 2 ini kan. Di sini ada N2 sin alpha sama dengan MA1. Berarti dari sini kita dapat N2 sama dengan MA1 per sin alpha. Nah, seperti ini ya. Masalahnya A1 juga belum tahu. Yang kita hitung tadi kan bukan A1 tapi A2. Ya kan? Jadi kita harus cari A1. Nah, tapi A1 dan A2 berhubungan kan tadi. Kita cari dulu A1 dan A2 itu berhubungan ya.
Nah ini ya, jadi sorry ini kan pindah-pindah. A1 tadi berhubungan dengan A2 ya, ini ganti A2 per tangen alfa. Jadi ini akan sama dengan M per sin alfa kali A2 per tangen alfa. Nah begitu ya. Per A2 tangen alfa, per A2 kali tangen alfa. Oke, jadi N2 sudah ketemu nih. Ini ya. Cuma A2-nya harus dimasukkan lagi ya. Kan masih ada A2. A2 sudah dapat tadi ini. Tadi A2 sudah ketemu. Ini A2. Ini ya. Ini A2 nih. Nah, jadi kalau kita masukkan maka N2 sama dengan M per sin alfa. M per sin alfa tangen alfa lah langsung ya. M sin alfa tangen alfa. Ya, kali A2. A2 ini. G per 1 plus M per M kotangen kuadrat alfa. Nah, ini N2. Oke, sekarang N2 kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Perhatikan ini N2. Ini sudah dirubah kan? Sepertiga Mg. Nah, seperti ini. Jadi bintangnya yang ini, ya. Sepertiga Mg ini kan sudah kita rubah tangen alfa. Ya, oke. N2-nya masukkan ke sini. Jadi sepertiga Mg, ya, sepertiga Mg sama dengan N2. Nah ini, N2-nya yang ini. M per sin alfa tangen alfa G per 1 plus M per M kotangen kuadrat alfa. Ya, ini. Sin alfa tangen alfa ya. N2 itu ini. Sin alfa tangen alfa. Yang kita mau cari kan ini M per M. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini M-nya hilang. Nah, G-nya ini ada G hilang. Nah, ini kali silang kan? Ini ke sana, itu ke sana. Oke, kalau kita udah selesai ini tinggal matematik aja. Kali silang ya. Ini satu kebetulan jadi sama. Sin alfa tangen alfa kali 1 plus M per M kotangen kuadrat alfa sama dengan ini. 3 kali sin alfa tangen alfa. 3 kali sin alfa tangen alfa. Nah, begini. Kalau Anda lihat ini sin alfa tangen alfa, ini sin alfa tangen alfa. Perkalian ya. Ini kali ini kali ini. Kalau perkalian bisa dicoret. Jadi akhirnya ketemu hanya ini sama dengan 3. Ini pindahkan ke kanan 2. Jadi M per M kotangen kuadrat alfa sama dengan 2. Nah yang kita inginkan kan M per M. Jadi M per M itu akan sama dengan 2 per kotangen kuadrat alfa. Nah ini jadi lebih bagus pakai tangen ya. Ya Anda lebih kenal. Begini. Nah ini jawabnya. Ya. Jadi jawabnya seperti itu. Kalau Anda lihat kan pertanyaan saya begitu kan, ya. Tentukan syarat bagi nilai M per M supaya dia tidak berputar. Jadi 2 tangen kuadrat alfa. Oke, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Semoga Anda bisa pahami dengan baik. Ya, apa yang kami jelaskan inilah buku saya. Ya, ada 2. Kadang-kadang ada soal di sini, soal yang di sini tidak ada di sini. Kadang-kadang soal yang ada di sini tidak ada di sini, ya. Karena nulisnya berbeda waktu, ya. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tujuan kami hanya menyajikan ada konsep-konsep yang penting sehingga ketika Anda menghadapi soal KSN yang nyata nanti, konsep-konsep itu bisa Anda pergunakan, ya. Di sini tentu konsepnya adalah bagaimana Anda menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya biasanya ada 4. Yang pasti ada gaya berat. Gaya normal pasti ada kalau dia bersentuhan dengan benda padat lain. Tapi kalau di udara gaya normal nggak ada. Gaya gesekan kalau bidang sentuhnya kasar atau koefisien gesek diketahui. Tapi kalau licin tidak, dan yang keempat kalau ada tali ada tegangan tali. Itu konsep dasar menggambar gaya. Anda harus pahami dengan baik. Nanti paling ditambah kalau ada pegas, berarti ada gaya pegas. Itu pun Anda harus tahu bagaimana menggambar gaya pegas. Ya.
Kemudian yang kedua, tentu menggunakan hukum Newton pada benda yang bergerak translasi, itu sigma F. Gaya-gaya yang bekerja pada benda terhadap tanah, itu semua gaya yang Anda gambarkan itu semua terhadap tanah. Kalau dia terhadap acuan yang dipercepat, ada gaya fiktif. Kita di sini tidak menjelaskan gaya fiktif, ya. Kemudian massa kali percepatan benda terhadap tanah. Jadi percepatan benda pun harus terhadap tanah, ya, bukan terhadap benda lain yang dipercepat. Kemudian kalau benda itu cenderung bergerak rotasi, ada syarat supaya tidak rotasi, berarti sigma torsinya 0. Sigma torsi itu apa? Kalau Anda tahu adalah lengan momen kali gaya, gitu. Jadi Anda harus cari lengan momennya. Bagaimana mencari lengan momen? Dari poros tarik tegak lurus gaya. Kalau gayanya itu miring, biasanya kita uraikan atas gaya sejajar dan gaya tegak lurus. Di situ muncul sin dan cos. Nah, dengan menggabungkan semua yang diketahui itu, terjadilah persamaan matematik. Kalau variabel Anda hanya ada satu, persamaannya perlu satu. Kalau variabel Anda ada dua, perlu dua persamaan. Kalau variabel Anda ada tiga, perlu tiga persamaan. Jadi hanya eliminasi substitusi. Ya, kemudian ya kadang-kadang ada sifat segitiga seperti tadi yang keluar karena ada titik berat. Anda harus tahu bahwa titik berat itu, garis berat akan terbagi menjadi 2:1. Kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru kami dan sekaligus juga memberi dukungan semangat kepada kami agar terus berproduksi untuk melayani Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.